Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Saya Prasetyo Adi Purnomo bersama rekan saya Syahrial Ramadan bermaksud untuk membawakan presentasi mengenai analisis teknologi readiness level dan quality functional deployment pada expert optimizer untuk sistem pyroproses di pabrik semen. Lanjut, Mas. Batu bara merupakan bahan bakar utama di proses klinkerisasi dengan operasional pada temperatur 1400 sampai 1500 derajat Celcius. Pengendalian kontrol batu bara sangat krusial karena dibutuhkan pengendalian temperatur yang ketat. Proses pembakaran ini adalah energi intensif yang utama, yaitu hampir 80% pemakaian energi di pabrik semen. Seperti pada gambar di samping, harga batu bara dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Selanjutnya, permasalahan utama yang akan dibahas pada proyek kelas ini yaitu bagaimana praktik bisnis PT Semen Gresik saat ini. Yang kedua, sejauh mana tingkat kesiapan peralatan produksi di area pyroproses untuk dapat mendukung implementasi BXP. Dan yang ketiga, kriteria apa saja yang menjadi preferensi pengguna PXP agar risiko penolakan pengguna dapat dikurangi. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, mengkaji model bisnis perusahaan menggunakan BMC, kemudian menganalisis tingkat kesiapan implementasi PXP menggunakan TRL pada sisi kompatibilitas dan kesiapan peralatan produksi di area pyroproses. Dan yang ketiga, bertujuan merumuskan fitur-fitur utama pada perangkat lunak PXP menggunakan metode QFD. Penelitian ini memiliki beberapa batasan masalah. Yang pertama, pengambilan data dilakukan melalui wawancara kepada subject matter expert dan survei di lingkup organisasi PT Semen Gresik. Batasan yang kedua yaitu kondisi peralatan existing sesuai dengan hasil survei yang dilakukan, yaitu pada rentang waktu bulan November tahun 2023 di pabrik Rembang, site Rembang PT Semen Gresik. Selanjutnya mengenai manfaat penelitian, yang pertama membantu tim Indi 4.0 PT Semen Gresik untuk menyusun peta jalan capaian Indi 4.0, utamanya untuk poin mesin cerdas. Yang kedua, menyediakan bahan pertimbangan untuk tim capital expand PT Semen Gresik terkait spesifikasi utama yang harus ada pada teknologi PXP yang akan diimplementasikan di tahun 2024. Yang ketiga, memberi gambaran situasi aktual dan objektif terkait kesiapan implementasi PXP dengan teknologi existing kepada jajaran manajemen PT Semen Gresik sebagai bahan pertimbangan approval budget investasi. Selanjutnya, mengenai tinjauan pustaka atau studi literatur, yang pertama mengenai proses expert optimizer, yaitu ini adalah serangkaian proses produksi yang ditunjang oleh alat optimizer ini. Yang pertama dari set point, kemudian terdapat controller, kemudian di fasilitas kiln atau RMFM-nya, lanjut ke production. Terdapat data set proses yang menjadi feedback ke set point, kemudian prosesnya berupa closed loop dengan performan yang stabil. Kemudian untuk traditional operation itu ada traditional MPC operation, kemudian ada ML dan MPC operation yang sifatnya autopilot. Di sini menggunakan MPC dan juga MPC AI. Ini untuk sama-sama mengkontrol
performance dari plan. Yang selanjutnya tinjauan pustaka mengenai bisnis model Canvas, di mana ada 9 elemen penting mulai dari customer segment, kemudian value proposition, channel, customer relationship, revenue stream, key resource, key activities, key partner, dan cost structure. Ini sesuai dengan business model generation Osterwalder dan Bicknor tahun 2010. Selanjutnya mengenai technology readiness level sesuai sumber da dari buku NASA ada 9 tingkatan. Yang pertama, tingkat pertama untuk basic principle, tingkat kedua untuk konsep teknologinya, tingkat ketiga untuk eksperimen function, kemudian tingkat keempat itu adalah validasi komponen, tingkat kelima komponen mulai divalidasi di lingkungan yang relevan, yang keenam sistem atau subsistem sudah dimodelkan berupa prototipe, yang ketujuh prototipe sudah diperagakan di lingkungan yang dicontohkan, kemudian yang kedelapan sistem aktual telah dilengkapi, dan yang kesembilan sistem aktual telah proven atau terbukti. Selanjutnya quality functional development di sini membreakdown quality dari produk dari mulai identifikasi, kemudian customer competitive evaluasi, kemudian pengukuran teknikal, dan sampai kemudian matrix relationship, customer need, dan technical measure. Yang terakhir bagaimana untuk mengakses kepentingan dan secara teknikal dari produk sesuai dengan target strategik maupun teknikal dan peluang di masa depan. Selanjutnya, untuk tahapan dari penelitian proyek kelas ini, yang pertama di perumusan masalah dan tujuan, kemudian studi literatur, selanjutnya rancangan penelitian, kemudian pengumpulan data, analisis model penelitian menggunakan BMC, TRL, dan QFD. Selanjutnya dianalisis hasilnya, dilakukan kesimpulan dan rekomendasi. Selanjutnya disusun laporan penelitian. Berikutnya dari rekan saya. Ya, selanjutnya terkait bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Di sini kita gunakan bisnis model Canvas untuk menganalisis praktik bisnis di Semen Gresik saat ini. Yaitu untuk dari customer segment, ini hasil di sini adalah bisnis model Canvas terkait proses klinkerisasi yaitu di produksi terak. Untuk customer segmentnya ini ada 4, yaitu pertama internal use atau digunakan sendiri di internal untuk memproduksi semen karena terak ini adalah bahan baku setengah jadi. Lalu yang kedua adalah kita menjual terak ini ke semen produser lain yang tidak memiliki fasilitas produksi terak. Yang ketiga adalah produsen semen lain yang memiliki kekurangan stok terak. Lalu yang keempat adalah kita juga menyasar segmen konsumen terkait penghasil limbah. Karena fasilitas produksi semen kita, terutama di area pyroproses atau kilang ini, bisa menghancurkan limbah B3. Nah, untuk channelnya, pertama kita bisa menggunakan integrated cement plant, yaitu fasilitas sendiri. Kedua, kita punya fasilitas untuk load muat ke dalam truk itu untuk kita ekspor. Lalu kita juga punya area penyimpanan limbah B3 untuk menerima dari penghasil limbah. Nah, relationship-nya sendiri saat ini untuk internal use itu melalui struktur organisasi resmi, lalu terkait pembeli ekspor klinker dan juga penerimaan limbah kita mempunyai direct sales, yaitu ya seseorang sales yang menjual terak maupun menjual jasa pemusnahan limbah B3. Value proposition yang kita tawarkan adalah pertama, kualitas terak yang baik, itu dari parameter C3S, prelam, dan juga proporsinya. Lalu terkait granularitas klinker, ukuran dari klinker, lalu temperatur klinker, kemudian COGM dari klinker yang relatif murah, dan juga
bisa memusnahkan limbah karena temperatur operasi kita 1400 derajat. Untuk bisa mendapatkan value proposition tadi, kita menggunakan aktivitas yaitu pemanasan material bertingkat di suspension breeder 5 tahap, lalu pembakaran awal di kalsiner, lalu pembakaran utama di kiln, kemudian pendinginan klinker di cooler, lalu transportasi terak sesuai dengan peruntukan selanjutnya. Untuk key resource-nya, di sini kita detailkan yaitu peralatan dan SDM. Untuk key partner kita adalah proses-proses sebelumnya seperti raw mill, cold mill, lalu juga proses supporting seperti utility dan electrical, dan juga bagian waste management untuk penyiapan bahan bakar alternatif sebagai umpan kiln. Nah, di sini kita bisa mendapatkan revenue stream dari ekspor klinker dan juga jasa pemusnahan limbah B3. Terkait cost structure, ini kita ada fixed cost terkait manpower, depresiasi, dan bunga bank. Lalu variable cost, utamanya bahan bakar yaitu coal, dan juga listrik, serta bahan bakar minyak untuk keperluan heating up, dan juga terkait transportasi dan akomodasi sales kita. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa cost yang paling besar di produksi terak adalah terkait bahan bakar coal dan electricity. Oleh karena itu, di sini kita mencoba menghadirkan solusi bagaimana mengurangi konsumsi bahan bakar dan juga listrik. Maaf. Nah, untuk itu kita menawarkan PXP tadi sebagai optimalisasi terkait penggunaan bahan bakar dan penggunaan listrik. Di sini kita lakukan pengumpulan data di sesuai struktur organisasi kita, yaitu dari tingkat GM hingga tingkat engineer atau operator. Lalu terkait maintenance juga kita lakukan survei hingga supervisor. Di sini kita melakukan responden kepada pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan proses rencana implementasi PXP. Di sini datanya kita dapatkan, kita memiliki sekitar 13 responden. Lalu hasil dari data survei tadi, kita lakukan survei secara online, itu kita ubah datanya dari ordinal yaitu setuju, tidak setuju, cukup, dan sangat setuju. Itu kita ubah menjadi nilai 1 hingga 5. Nilai tadi kita total dan kita rata-rata untuk bisa mengkaitkan terhadap proses selanjutnya. Proses selanjutnya yaitu mengukur tingkat kesiapan teknologi menggunakan teknometer. Nah, di sini kita upload dari pertanyaan-pertanyaan tadi ke kolom-kolom yang ada di teknometer. Nah, dari hasilnya kita dapatkan bahwa tingkat kesiapan teknologi PXP ini atau Expert Optimizer berada di indikator 7 karena memang belum diaplikasikan di pabrik Rembang. Dari situ kita butuh penyesuaian terkait komponen dan juga fungsi yang ada di proses saat ini. Oleh karena itu perlu disiapkan juga dari sisi peralatan existing untuk bisa mendukung terkait Expert Optimizer ini. Selanjutnya, terkait fitur-fitur yang perlu ada dalam Expert Optimizer, kita lakukan plotting dari voice of user, kita dapatkan prioritas tertinggi. Lalu kita juga buat matriks korelasi antar fitur dengan teknologi yang ada. Lalu antar teknologinya kita juga lakukan mapping korelasinya. Dari sini kita lakukan perhitungan QFD, mendapatkan bahwa prioritas utama adalah kemampuan dari Expert Optimizer untuk bisa adaptive control algorithm. Kemudian terkait kesediaan engineering station, lalu advanced level training. Nah, fitur-fitur ini dapat kita jadikan pedoman saat kita melakukan pengadaan maupun tender dari Expert Optimizer, sehingga proses nanti Expert Optimizer yang diimplementasikan di pabrik Rembang ini sesuai dengan harapan user yang menggunakan. Dengan seperti itu, maka penolakan ataupun ketidaknyamanan dari user sebagai pengguna Expert Optimizer dapat dikurangi. Nah, dari hasil analisis kami dapat kesimpulan satu, yaitu melalui bagian bisnis model Canvas diketahui komponen utama dalam bisnis produksi terak di PT Semen Gresik untuk dapat meningkatkan performa bisnis dapat dilakukan dengan menekan cost structure dan meningkatkan revenue stream, yaitu terkait utamanya pengurangan bahan bakar batu bara dan juga penggunaan energi listrik.
Lalu expert optimizer di piro proses diperoleh nilai level 7, sehingga dapat diaplikasikan namun butuh penyempurnaan lebih lanjut terutama terkait kesiapan instrumentasi pendukung di lapangan. Lalu hasil QFD menunjukkan urutan fitur-fitur dan spesifikasi yang penting bagi pengguna dan dapat digunakan sebagai kriteria dalam proses pengadaan expert optimizer. Nah, saran dari penelitian kami adalah hasil penelitian ini dapat digunakan untuk membantu perusahaan dalam membuat dan menentukan spesifikasi serta ruang lingkup dari sistem expert optimizer yang akan diimplementasikan pada PT Semen Gresik. Lalu saran untuk penelitian selanjutnya adalah dapat dilakukan kajian serupa menggunakan metode lain seperti serve call, Kano, variable percent design, dan balance scorecard dalam mengambil keputusan atau prioritas spesifikasi dari expert optimizer. Berikut adalah daftar pusaka terkait penelitian kami. Berikut pesan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.